Pada suatu hari ada seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun karena dia keasikan bernyanyi, dia tidak sadar bahwa tikus sudah berjalan sangat jauh dari rumahnya. Tikus pun menyadari bahwa ia sudah bermain sangat jauh dari rumah. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun karena ia sudah masuk terlalu jauh ke hutan, akhirnya ia pun tersesat. Ketika ia mencari jalan keluar, bukannya jalan ditemukan, justru ia tersesat di sarang harimau yang sedang tidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang sedang tertidur lelap. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari jalan keluar. Karena ia sangat takut dan panik, akhirnya ia malah lari naik ke hidung harimau. Kemudian harimau sangat marah karena waktu tidurnya terganggu. Karena sangat marah, harimau itu menangkap si tikus yang malang dan mencengkramnya dengan kuku yang tajam. Di waktu yang bersamaan, tikus sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si kancil. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana sumber suara itu. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang akan siap dimakan oleh seekor harimau. Tikus merasa ketakutan melihat harimau yang sangat besar. Namun, di hatinya, ia ingin sekali membantu tikus. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menghampiri mereka. Kancil menghampiri harimau dan tikus. Tikus merasa senang melihat si kancil datang. Ia berharap kancil bisa menolongnya. Kancil datang dengan gaya yang sangat bijak. Namun ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. Apa yang kalian lakukan? Sepertinya sedang bermain. Bolehkah aku ikut bermain juga? Tanya si kancil. Harimau terkejut. Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar, kata harimau dengan tegas. Hahaha, kenapa aku harus takut padamu, hai harimau? Aku takut padamu. Kau tahu, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini karena aku adalah raja di hutan ini, jawab si kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si kancil. Namun ia merasa penasaran. Apa benar yang kau katakan? Tanya harimau. Jika kau masih tidak percaya, tanyakan saja pada penasehatku, jawab kancil lagi. Hahaha, penasehat? Di mana kau bisa menemukan penasehatmu itu? Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu siapa penasehatku. Yang sedang kau cekram itu adalah penasehat kepercayaanku. Dia di sini sangat disegani dan sangat dihormati. Jika sampai terjadi apa-apa kepada penasehatku, aku tidak akan memaafkanmu, hai harimau, jawab kancil dengan sok tegas. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si kancil. Harimau memang penghuni baru di hutan ini. Jadi ia memang tidak tahu tentang hal di hutan ini, termasuk siapa raja hutannya. Hai tikus, apa benar yang dikatakan si kancil? Dia adalah raja hutan di sini, tanya harimau kepada tikus. Tikus menyadari bahwa si kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si kancil. Iya benar, kancil adalah raja hutan di sini, adalah penasehat kepercayaan raja hutan. Di hutan ini, kancil sangat dihormati dan disegani oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, tanyakan saja pada hewan-hewan yang lain, jawab si tikus. Mendengar jawaban dari si tikus, ia malah merasa takut. Ia tidak menunjukkan rasa takut itu. Harimau adalah hewan yang harus ditakuti, dan ia tidak mau dikalahkan oleh hewan seperti kancil. Hahaha. Aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya jika apa yang kalian katakan itu benar? Tanya harimau. Kancil pun merasa bingung bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya.
Namun karena kecerdikan si kancil, ia tetap merasa tenang di hadapan harimau. Meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Baiklah, akan kubuktikan. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengalahkan seekor harimau yang sangat besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar kepadaku, dan aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Karena untuk peringatan kepada hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika kau membuktinya langsung, aku bisa menunjukkan. Tapi, setelah kamu tahu, harimau, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya itu. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau yang malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi santapan siangku, kata harimau. Mendengar katakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikan si kancil. Kemudian si kancil mengadipkan mata kepada tikus. Kancil membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sungai itu sangat dalam dan gelap. Namun, ada pantulan cahaya matahari yang membuat air di dalam sumur tersebut berkilau seperti cermin. Harimau sangat penasaran, namun ia juga merasa takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur tersebut. Karena merasa takut, ia hanya mengintip saja. Tetapi, ia terkejut ketika dia membuka mata dan kepala harimau itu benar-benar ada. Ternyata apa yang dikatakan kancil itu benar. Dia tidak berbohong. Kancil memang raja hutan. Karena ketakutan, harimau itu langsung melarikan diri. Ia langsung berlari begitu cepat meninggalkan tikus dan kancil. Melihat harimau berlari begitu cepat, tikus dan kancil tertawa sangat puas karena ia sudah berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada kepala harimau. Hanya ada air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, dia tidak menyadari bahwa kepala yang ada di sumur tersebut adalah kepalanya sendiri. Lagi-lagi kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan tikus temannya. Selesai.